Jadi, engineering adalah ilmu yang mempelajari cara merancang, membangun, dan memelihara sebuah bangunan, mesin, dan juga sistem. Cara sederhananya, engineering adalah mengubah ide menjadi kenyataan menggunakan rumus matematika dan juga pengetahuan. Jadi engineering itu seperti itu. Terima kasih. Engineering sudah ada sejak zaman manusia purba. Awalnya, manusia membuat alat sederhana dari batu dan kayu. Seiring waktu, engineering berkembang pesat. Zaman kuno, bangunan megah seperti piramida dan kolosium dibangun. Abad pertengahan, penemuan mesin dan bubuk mesu menjadi dasar teknologi modern. Revolusi industri, mesin uap mengubah dunia, memunculkan pabrik dan transportasi modern. Abad ke-20, pesawat terbang, mobil, komputer, dan teknologi nuklir ditemukan. Sekarang, kecerdasan buatan dan teknologi digital terus berkembang pesat. Intinya, engineering adalah sejarah inovasi manusia yang menciptakan solusi untuk berbagai masalah. Dari alat sederhana hingga teknologi canggih, engineering selalu berperan penting untuk memajukan peradaban. Sekian dan terima kasih. Awalnya, engineering mulai dikenal di Indonesia saat zaman kolonial Belanda, terutama untuk membangun infrastruktur. Pasca kemerdekaan, setelah merdeka, fokus utama adalah membangun kembali negara. Perkembangannya, munculnya perguruan tinggi teknik, industrialisasi, dan era globalisasi mendorong pertumbuhan bidang teknik. Saat ini, engineering terus berkembang dengan munculnya teknologi baru seperti IT dan bioteknologi. Tantangannya, kurangnya engineer berkualitas dan jumlahnya yang masih sedikit. Untuk peluangnya, banyak peluang kerja di bidang teknik baik di dalam maupun luar negeri. Intinya, teknik di Indonesia sudah maju, tapi masih perlu banyak engineer berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks. Dampak positif pertumbuhan ekonomi, engineering mendukung ekonomi lewat pembangunan infrastruktur, industri, dan teknologi. Peningkatan kualitas hidup, infrastruktur yang berkembang meningkatkan kenyamanan hidup. Inovasi teknologi memicu inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Lapangan kerja membuka peluang kerja di berbagai bidang. Dampak negatif, kesenjangan wilayah, perkembangan yang tidak merata memicu ketimpangan. Dampak lingkungan, infrastruktur yang kurang ramah lingkungan bisa merusak alam. Ketergantungan teknologi, penggunaan struktural otomatisasi dapat meningkatkan tenaga kerja manusia. Kesimpulannya, perkembangan engineering perlu dikelola seimbang agar dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Perilaku positif dalam menghadapi perkembangan iptek. Yang pertama, terbuka dan adaptif, yaitu siap beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang kedua, belajar terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, penggunaan bijak, yaitu menggunakan teknologi secara positif. Yang keempat, kritis dan selektif, yaitu memilah informasi dengan cermat. Yang kelima, kreatif serta inovatif dengan menciptakan solusi yang bermanfaat. Yang keenam, peduli lingkungan, ini meminimalkan dampak negatif teknologi. Dan yang terakhir, beretika dengan menghormati privasi dan menghindari tindakan yang merugikan.